sekarang saya akan melanjutkan presentasinya. Di slide sebelumnya yang saudara Rafif sampaikan, bentar ya, di pengumpulan informasi mengenai alat PCR. Alat PCR ini informasi yang kita dapat ya, itu di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita bisa lihat biaya materialnya, biaya alatnya berapa, terus biaya maintenance-nya berapa, listrik berapa, tenaga kerja berapa. Ini totalnya. Untuk tahun 2015 biaya maintenance-nya itu makin, kalau kita lihat di sini untuk biaya maintenance itu makin lama makin naik ya, karena memang sesuai istilahnya secara logika, kalau misalkan umur suatu alat itu bertambah kan artinya membutuhkan lebih banyak perawatan. Dan untuk biaya listrik ini kita rekap selama setahun, jadi di tahun 2015 sampai 2019 kisaran dari 31 juta sampai 45 juta untuk setahun. Dan untuk pengeluaran biaya tenaga kerja ini juga meningkat karena memang inflasi, karena efek inflasi dan bunga yang kemungkinan akan meningkat setiap tahun. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2015 sampai 2019 itu range-nya dari 57,5 juta sampai 69 juta. Dan kita akan lihat di tabel selanjutnya. Ini kita lihat di sini dalam perhitungan proyeksi laba pajak itu 10 dan 30% kita pakai. Di tahun 2015 sampai 2019 kita bisa lihat di sini total pendapatannya itu 990 juta dari tahun 2015 sampai di tahun 2019 itu sampai menyentuh angka 1,2 M. Dan untuk pengeluaran, biaya pengeluaran di sini total pengeluarannya 300 juta di tahun 2019, 393 juta sampai di tahun 2019 itu di range harga 500 juta. Dan di sini kita lihat di slide paling bawah sini, di sini ada laba bersih atau untung bersih. Di sini untung bersihnya di tahun 2015 itu 379 juta sampai range-nya di 2019 itu ada di angka 335 juta rupiah. Kita lanjut. Jadi di sini saya salah menulis data pengeluaran, ini sebenarnya harusnya saya tulis data hasil perhitungan. And di sini kita bisa lihat bahwa di interestnya ini di PV-nya present value, nilai sekarang, harga mesinnya, harga mesin RT-PCR real time itu harganya kisaran 580 juta Pak. Terus nanti NPV-nya kita dapat 2,016 dan IRR-nya 73%. Di sini PP-nya yaitu payback period itu sebesar 1,34, yang artinya modal akan kembali dalam waktu 1,4 bulan. Terus DPI yaitu Probability Index, yang artinya seberapa besar suatu hal itu dapat memberikan keuntungan kepada kita, itu sekitar 4,48%. Ini cukup nilai yang sangat baik ya, karena artinya dalam menginvestasikan PCR ini
sangat-sangat menguntungkan bagi kita, yang dimana pengembalian modal yang kita keluarkan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1,4 1 tahun 4 bulan, atau sekitar 12 tambah 4 itu sementing cuma 16 bulan. 16 bulan modal kita udah balik. Oh iya, ampuh Pak. Terus disitu dikelayakan investasi. Berdasarkan aspek permintaan, pembelian alat ini masih sangat layak. Karena berdasarkan peramalan oleh para ahli, kebutuhan produk gelatin di Indonesia masih sangat berpeluang besar. Yang saudara Sidik sebutkan tadi bahwa di Indonesia khususnya mayoritas orang itu beragama Islam, sedangkan mayoritas orang beragama Islam itu pasti makan makanan halal, sehingga dibutuhkan suatu badan lembaga atau suatu produsen yang membuktikan bahwa alat-alat dan makanannya itu bisa terjamin kehalalannya. Dan di sini kita lihat berdasarkan NPV lebih dari 0 yaitu 2,6, nilai IRR mark yaitu 73, nilai profitability index-nya lebih dari 1 yaitu sebesar 4,48, waktunya adalah sebesar 1 tahun 4 bulan. Karena ini online jadi tidak ada sesi tanya ya Pak, jadi langsung saja saya tutup. Kalau misalkan saya mewakili rekan dan rekan-rekan saya, jika ada kata yang tidak berkenan di hati mohon dimaafkan. Di sini tidak bermaksud untuk menyinggung sama sekali. Dan untuk kawan kita si Valentino dan Maulana Khalil Ahmad Zaki itu tidak bisa hadir Pak karena sakit, jadi hanya kita bertiga. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan, sekali lagi saya minta maaf mewakili saya dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.